Dia itu lagi berdiri di depan sebuah istana. Istananya itu besar dan megah banget. Istananya ini berdiri kokoh sendirian di tengah-tengah kebun pohon pisang. Dan nggak taunya pas lewat di depan rumah itu ada sosok nenek-nenek. Wajah nenek ini keriput, bajunya lusuh. Dipanggillah mereka berdua dari teras itu. Di dalam rumah yang kotor itu, beliau ini dijaga ketat oleh sosok gaib yang wujudnya itu hitam semua. Badannya tinggi-tinggi besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan dua kisah yang dibagikan oleh Mutia dan juga Indro. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita pertama di episode kali ini ceritanya dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Mutia. Mutia ini asalnya dari Ponorogo, Jawa Timur, dan kejadian yang mau dia ceritakan ini terjadi di tahun 2002. Waktu itu Mutia ini masih kecil banget, dia masih kelas 3 SD dan dia itu tinggal di kampung halamannya sana di Ponorogo. Di zaman-zaman itu suasana desa ini kan masih sepi sekali. Jalanan pun juga jalanan tanah dan belum banyak lampu waktu itu. Nah, Mutia ini nggak tinggal sama bapak dan ibunya karena orang tuanya kerja waktu itu merantau di Surabaya. Jadi sehari-harinya Mutia ini dirawat oleh kakek dan neneknya dari pihak ibu. Kakeknya ini biasa dipanggil dengan panggilan Mbah Lanang, tapi Mutia punya panggilan sayang sendiri. Dia itu manggilnya Nanang. Nah, di rumah tua yang terbuat dari kayu itu Mutia nggak sendirian, ada Pak D-nya juga tinggal di situ, terus ada saudara sepupunya yang namanya Rida, sama kakaknya Rida juga yang namanya Gatot. Nah, mereka semua tinggal bareng-bareng di satu rumah yang sama. Dan tahun 2002 itu adalah masa-masa yang lumayan berat bagi keluarga mereka. Ekonominya itu susah banget, dan bisa dibilang waktu itu keluarga mereka ini masuk kategori keluarga yang kurang mampu. Buat makan pun itu aja pas-pasan. Nah, ada satu kejadian ngeri yang waktu itu hampir saja membuat satu keluarga ini kehilangan nyawa. Gara-gara mereka itu sempat keracunan jamur. Ceritanya itu gini, suatu hari bapaknya Mutia ini pulang kampung, bapaknya itu dapat jamur dari orang lain. Katanya orang itu, dia ini jamurnya itu nyari di area kuburan. Ada kuburan zaman dulu di sana dan beliau ini menemukan jamur terus dikasihkan ke bapaknya Mutia. Nggak tahu namanya jamur apa, jamur so atau apa, orang-orang nyebutnya seperti itu, bentuk jamurnya itu putih terus besar-besar. Nah, singkatnya, karena perekonomian yang sulit ya apapun harus diolah jadi makanan. Jadi jamur ini dibawa pulang, terus dimasak dengan santan sama ibunya Mutia. Di wajan itu kelihatannya enak banget. Ketika kelihatan matang itu baunya juga enak. Nah, waktu matang, Mutia inilah yang makan pertama kali dan nggak tahu-tahu dia itu makannya paling banyak. Saking lahapnya itu dia sampai nambah 2 kali. Dan piringnya itu sampai bersih. Mbah Lanang ketika ngelihat Mutia yang makan selahap itu, beliau nanya ke Mutia ini, enak tak kok makannya kok cepet banget, lahap banget. Mutia tuh sambil makan ya dia jawab, enak nang, enak nang. Nah, kejadian ini
pas banget pada waktu orang-orang ini lagi sibuk mau puasa. Jadi pas pertama kali bulan Ramadan itu di kampungnya itu ada tradisi megengan. Itu semacam syukuran sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi semua orang itu di rumah ya lagi sibuk masak-masak ayam, terus bikin bumbu, bikin acara untuk nanti malam, pokoknya repot banget. Nah nggak lama setelah itu, sekitar 1 jam kemudian, setelah Mutia makan jamur tadi, tiba-tiba kepalanya itu kerasa pusing banget. Awalnya muter-muter, perutnya mual, dan akhirnya Mutia ini muntah-muntah. Isi perutnya ini keluar semua. Ternyata nggak cuma Mutia, bapak, ibu, dan adik-adiknya ini ikut muntah-muntah semua. Jadi rumah ini langsung bau muntahan. Tapi kondisi bapak dan ibunya nggak separah Mutia dan nggak separah adiknya yang waktu itu mereka sampai lemes, pucet banget badannya. Keluarga yang panik ini langsung membawa mereka ke puskesmas, naik kendaraan yang seadanya. Terus di puskesmas itu mereka langsung dapat penanganan, dikasih obat langsung, tapi kondisinya ini masih belum sembuh juga. Muntahannya ini masih jalan terus. Dan saking hebohnya kejadian keracunan ini, orang-orang puskesmas itu sampai datang ke rumah Mutia untuk ngambil sampel jamur sisa makanan ibunya Mutia tadi untuk dicek lebih lanjut. Nah, sekitar jam 2 atau jam 3 sore, Mutia dan adiknya ini semakin parah, akhirnya dia langsung dirujuk dan dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Dan singkatnya, setelah dapat infus dan setelah dapat perawatan secara intensif itu, perlahan-lahan kondisi Mutia dan keluarganya ini mulai pulih dan akhirnya mereka bisa pulang ke rumah. Dan ini adalah kejadian yang selalu dia ingat. Ketika keluarga mereka kelaparan dan ketika mendapatkan jamur dan setelah dimasak ternyata jamur itu adalah jamur beracun. Jadi cerita ini begitu terkenang. Dan selama beberapa minggu dari kejadian keracunan jamur itu ada musibah lagi yang datang ke keluarga mereka. Mbah lanangnya Mutia ini jatuh kepleset di sawah dan yang membuat ngeri adalah kakeknya Mutia ini itu jatuhnya memang di tempat yang sudah dikenal angker oleh orang-orang di desa situ. Katanya tempat itu memang sering ada penampakan. Dan sejak kakeknya jatuh itulah kondisi kakeknya ini semakin hari itu semakin drop. Keluarganya ini sudah membawa Mbah Lanang itu berobat kemana-mana, dikasih obat dokter juga sudah. Sampai obat-obatan kampung itu juga dikasih. Tapi nggak ada yang bisa menyembuhkan sakitnya kakeknya Mutia ini. Selama 3 bulan itu, kakeknya Mutia ini cuma bisa menahan rasa sakitnya di atas kasur ya. Bisa dibilang kayak orang-orang bilang itu kayak kembang amben. Sampai di masa-masa sebelum meninggalnya itu, kakeknya Mutia ini menunjukkan gelagat yang aneh. Beliau waktu itu kayak orang kebingungan, matanya itu jelalatan kayak nyari sesuatu dan gelisah terus badannya, gerak-gerak terus. Nah, kayak tanda-tanda ini tuh kayak orang yang memang sudah mendekati ajal. Suatu siang pas Mutia baru pulang dari sekolah, dia masuk ke kamar, Mbah Lanang itu manggil dia. Dan ngomongnya ini sudah nggak jelas, sudah cadel banget, suaranya juga pelan. Mbah Lanang ngomong ke Mutia gini, Mut, ide-ide po. Maksudnya Mbah Lanang itu minta badannya diinjek-injek sama kakinya Mutia supaya pegelnya hilang. Tapi di situ Mutia ngomong, sikil siji yo nang, engko lek sikil loro penyet loh. Artinya ini kaki satu aja ya, nanti kalau pakai kaki 2 yo badannya kakek bisa hancur. Mutia ngomong seperti itu karena kondisi badan Mbah Lanang waktu itu benar-benar kurus kering banget, tinggal tulang sama kulit. Dagingnya ini sudah kayak hilang semua. Jadi dia nggak tega mau nginjak-nginjak badan kakeknya. Akhirnya sore harinya pas sebelum maghrib itu keluarganya ini sudah mencoba untuk menyuapin kakeknya ini makan bubur. Tapi di situ Mbah Lanang ini nutup mulut, dia nggak mau makan. Disuruh kencing ke pispot pun juga beliau nggak mau. Terus tiba-tiba kakeknya Mutia ini bangun dan beliau itu lari ke dapur. Jadi dia itu kayak ngejar sesuatu. Pas ditanya, ngapain nang? Kalau enek bocah cilik loro melayu neng pawon. Itu loh ada anak kecil 2 tadi lari ke dapur. Nah, semua orang ini bingung karena ya mereka nggak ngelihat ada anak kecil di situ. Dapur ya juga dalam kondisi kosong. Nggak lama setelah itu, pas banget ketika adzan Isya berkumandang, kakeknya Mutia ini meninggal dunia. Beliau meninggal itu dalam posisi tidur telentang dan semua anak-anaknya yang ada di Surabaya ini langsung dihubungi. Mereka langsung pulang ke Ponorogo. Dan waktu itu ibunya Mutia ini kebetulan juga sudah balik ke Surabaya. Jadi ibunya juga disuruh pulang ke Ponorogo hari itu juga. Singkatnya beberapa bulan berlalu, setelah kakeknya Mutia meninggal, suasana rumah itu sudah kembali seperti biasa. Nah sekarang kita cerita tentang Mutia. Mutia ini
di sekolahnya itu terkenal anak yang tomboy. Rambutnya pendek, dia suka lari-larian, suka main layangan. Sebaliknya, saudara sepupunya yang cowok, yang namanya Rida, itu sifatnya malah mirip banget kayak cewek. Jadi orang-orang di kampung itu sering bilang kalau raga mereka berdua itu ketuker pas lahir. Mutia ini, dia cewek tapi gayanya itu laki banget. Dia berani, sedangkan Rida itu gayanya perempuan banget, suaranya juga lembut. Rida ini mainnya itu senangnya malah sama anak-anak perempuan. Dan permainannya juga serba permainan cewek. Kayak main Barbie-Barbian, rumah-rumahan dari kardus, dan lain sebagainya. Nah, ini kejadian di hari Senin. Waktu pertama kali Mutia sama Rida ini hilang ceritanya. Jadi sekolah mereka ini letaknya jauh. Letaknya itu ada di desa sebelah. Dan setiap mau berangkat sekolah, mereka itu memang harus jalan kaki, nyebrang kali, yang airnya juga lumayan deras waktu itu. Nah, biasanya Mutia sama Rida ini, mereka itu nggak pernah mau lewat di depan rumah kosong. Jadi di dekat sekolah mereka itu ada rumah kosong, rumahnya itu gelap, kotor, dan halamannya itu dipenuhi dengan rumput liar yang tinggi-tinggi. Rumah ini pokoknya serem banget. Mereka itu nggak berani lewat situ. Nah, nggak tahu kenapa hari itu mereka berdua itu lewat situ. Dan nggak taunya pas lewat di depan rumah itu ada sosok nenek-nenek. Wajah nenek ini keriput, bajunya lusuh. Dipanggillah mereka berdua dari teras itu. Nenek ini nyuruh mampir ke rumahnya. Dan nggak tahu kenapa Mutia sama Rida ini nurut waktu itu. Pikiran mereka itu kayak ngeblank. Kayak nggak ada pikiran bahwa mereka ini kan harusnya mau ke sekolah. Itu nggak ada pikiran sama sekali. Jadi mereka ini masuk dalam rumah. Dan di dalam rumah itu memang bau apek dan banyak debu juga. Mutia sama Rida ini diajak main di situ. Mereka diajak main bikin rumah-rumahan. Dan Mutia sendiri mengaku kalau dia ini benar-benar gak ada rasa takut sama sekali. Anehnya, pas banget ketika bel sekolah ini bunyi, mereka berdua disuruh pulang sama nenek-nenek itu. Dan ketika keluar dari rumah kosong itu, akhirnya ya Mutia pulang ke rumah sama Rida. Dan setiap hari Mutia itu senang banget. Setelah dia pulang dari rumah itu, dia senang banget. Dia kayak senyum-senyum sendiri. Terutama ketika pas dia lewat di depan rumah kosong itu. Nah, di hari-hari berikutnya, ada kejadian yang terulang lagi, persis sama lagi. Pas mereka mau berangkat sekolah, mereka lewat depan rumah kosong itu tadi. Dan si nenek-nenek ini sudah nunggu di situ. Ayo Rene, melbu, masuk. Mereka dipanggil lagi, terus diajak masuk ke dalam rumah dan diajak mainan lagi. Tapi waktu itu Mutia ngelihat, loh kok situasinya tambah rame. Adi di situ dia ngelihat ada sosok laki-laki, badannya itu tinggi besar, kulitnya hitam, pokoknya hitam dekil lah. Sama di situ ada beberapa anak-anak kecil yang mereka ini telanjang, mainan di situ semua. Padahal di hari sebelumnya ketika Mutia dan Rida ini main ke rumah itu, ini nggak ada siapa-siapa. Tapi hari itu ramai banget. Dan orang-orang ini atau yang dilihat oleh Mutia dan Rida ini, mereka itu tampilannya aneh-aneh. Ada anak kecil yang telanjang, ada orang cowok itu yang tinggi besar, badannya hitam legam. Nah, dari situlah pikiran Mutia sama Rida ini itu benar-benar kayak ketilep kalau kata orang Jawa. Mereka anteng di situ. Mereka cuma mikir seneng bisa main terus. Dan mereka sama sekali nggak ada niatan mau pergi ke sekolah. Jadi rutinitasnya seperti itu terus setiap hari. Mereka berangkat itu ya bawa tas di jam-jam sekolah biasa. Terus mereka masuk rumah kosong itu. Dan mereka mainan. Dan pulangnya itu selalu pas jam 12 ketika bel sekolah ini bunyi. Nah, tiba-tiba di hari Kamis atau hari Jumat, semua murid satu kelas sama gurunya ini datang. Mereka semua datang ke rumah Mutia. Guru-gurunya ini mengira Mutia sama Rida ini sakit. Karena sudah beberapa hari itu absen di kelas. Nggak pernah datang. Sampai di rumah, orang-orang rumah itu kaget. Ini kenapa kok guru sama rombongan teman-teman Mutia sama Rida ini kok datang ke rumah rame-rame. Nah, disitulah ibunya Rida ini ngasih tahu bahwa Mutia sama Rida ini sehat, nggak sakit. Tiap pagi juga ia pakai seragam berangkat ke sekolah. Dan pas mereka pulang, itu juga jam 12 siang. Nah, ketika mendengar penjelasan dari guru ini, bahwa Mutia dan Rida itu nggak pernah masuk sekolah, jelas orang tua Mutia dan Rida ini kebingungan. Akhirnya semua murid ini langsung disuruh balik ke sekolah. Ibunya Rida di situ langsung panik. Dia lari langsung jalan kaki sambil teriak-teriak nangis mencari Mutia dan Rida. Awalnya dicari di sekitar sekolah. Saking paniknya, beliau ini sampai keliling bolak-balik jalan itu sampai 5 kali. Sampai seluruh bajunya ini penuh keringat, tapi tetap
beliau ini nggak menemukan Mutia dan Rida. Jadi di situ keluarga yang sudah kebingungan ini akhirnya jalan ke rumah orang pintar atau orang yang ngerti lah di kampung itu. Mereka ini mau minta tolong. Jadi kita sebut saja bapak-bapak si orang pintar ini namanya Mbah Salim. Mbah Salim itu merem di situ terus ngasih tahu bahwa Mutia sama Rida ini disembunyikan sama makhluk halus di rumah kosong yang dekat sekolah itu loh. Terus sama Mbah Salim ini keluarganya itu dilarang nyari ke sana langsung, sudah ditunggu di rumah aja nanti pulang. Nanti kalau si anak-anak itu Mutia sama Rida sudah pulang, suruh kamu minum ini. Jadi sudah dikasih air minum yang sudah didoakan sama Mbah Salim ini. Dan benar, pas jam 12 siang Mutia sama Rida ini pulang. Dia kayak pulang seperti biasa, kayak nggak ada dosa sama sekali. Assalamualaikum. Dan wajahnya mereka itu juga lempeng, kayak nggak pernah ada sesuatu yang terjadi. Waktu itu semua orang di rumah ini ya pura-pura biasa saja. Mereka nggak ada yang ngomong apapun, nggak ada yang marah-marah. Soalnya mereka takut kalau jin yang mengantar Mutia dan Rida ini ngamuk. Jadi di situ mereka langsung dikasih minuman air yang sudah didoakan tadi. Dan besoknya Mutia sama Rida ini masih belum dibolehkan menuju ke sekolah. Jadi mereka disuruh di rumah. Nah keluarga ini takut kalau mereka berangkat sekolah nanti pasti dipanggil lagi terus masuk ke rumah kosong itu lagi. Di sini ibunya Rida itu pelan-pelan nyamperin Rida dan Mutia. Terus beliau itu tanya secara hati-hati, kamu itu kemana aja? Kemarin-kemarin kok nggak ke sekolah? Ayo jujur kamu ngomong sama ibu. Mutia di situ jawab, kalau mereka ini main, Mutia dan Rida ini main. Dia cerita polos kalau dia ini diajak main sama nenek-nenek. Dan di situ di dalam rumah itu ada cucu-cucu si nenek-nenek ini main juga di situ. Dan semenjak kejadian disembunyikan oleh bangsa jin ini, Mutia itu jadi berubah. Dia itu jadi sering merasakan hal-hal yang bersangkutan dengan makhluk halus. Setiap kali dia melewati tempat-tempat yang sepi, dia itu selalu merinding sendiri. Dan di situ Mutia juga jadi gampang emosi. Dia jadi sering marah-marah. Dan kalau marah itu selalu bentak-bentak. Dia suka mojok sendiri di kamar. Dan semenjak itu juga Mutia sama Rida ini selalu dijaga ketat. Jadi setiap kali dia mau berangkat sekolah selalu diantar. Dan setiap pulang selalu dijemput sama keluarganya. Di situ keluarga ini benar-benar takut kejadian yang mereka ditilep di bawah demit itu keulang lagi. Dan di akhir cerita, Mutia ini nitip doa untuk almarhum Rida. Yang almarhum Rida ini sudah meninggal di tahun 2022 kemarin ketika umurnya 28 tahun. Dan almarhum Rida ini meninggal bujang belum menikah. Rida ini menderita sakit paru-paru yang parah dari tahun 2017, badannya itu kurus banget. Dan dari semenjak Rida sakit, berbaring di rumah sakit sampai detik-detik dia meninggal, Mutia itu selalu setia ada di samping sepupunya itu. Dia nemenin terus. Dan ada satu hal yang membuat Mutia merasa sedih dan nyesek banget. Sampai 100 hari meninggalnya Rida, setiap malam Mutia itu selalu dimimpikan Rida. Dan Rida ini selalu datang dalam kondisi yang nangis terus. Dia selalu sedih. Ketika Mutia tanya kepada semua anggota keluarganya apakah ada yang pernah didatengin oleh Rida, ternyata nggak ada satupun dari mereka ini yang didatengin Rida. Jadi di situ cuma Mutia yang dimimpikan seperti itu. Bahkan ibunya Rida yang melahirkan Rida pun nggak pernah dimimpikan almarhum Rida sama sekali. Mutia cuma bisa nangis ketika terbangun dan dia terus berdoa semoga amal ibadah Rida ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat ini Mutia sudah pindah dan dia menetap di Bali, dia menikah dengan orang asli Bali dan mulai hidup baru di sana. Cerita kedua teman-teman di episode kali ini ceritanya dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Indro. Indro ini sebenarnya cuma nama samaran. Cuma untuk menutupi identitas aslinya. Indro sama keluarganya ini tinggal di salah satu desa di daerah Wonogiri, Jawa Tengah. Nah di kesempatan kali ini Indro mau membagikan kejadian yang mengerikan sekali yang pernah dialami langsung oleh bapak kandungnya sendiri. Kita sebut saja nama bapaknya Indro ini Pak Gunawan. Atau beliau ini biasa dipanggil warga desa dengan sebutan Pak Gun. Kejadian ini belum terlalu lama. Kejadian ini terjadi di sekitar tahun 2021. Indro ini statusnya anak tunggal. Dia anak tunggal satu-satunya di keluarga itu. Jadi di rumah Indro cuma tinggal bertiga bareng bapak dan ibunya. Pada waktu kejadian di tahun 2021 itu Pak Gun itu masih aktif bekerja. Beliau itu mengelola sawah. Sawahnya Pak Gun ini lokasinya nggak jauh dari rumah mereka. Paling jaraknya cuma sekitar 200 meteran. Dan beliau selalu jalan kaki.
Posisi sawahnya Pak Kun itu ada di petak yang paling bawah sendiri, posisinya itu di kontur tanah yang agak miring, dan di atas petak sawahnya Pak Kun itu ada beberapa petak sawah milik tetangga-tetangganya yang lain. Nah, salah satu tetangganya yang punya sawah persis di atas sawahnya Pak Kun ini namanya Pak Anwar. Pak Anwar itu adalah warga asli desa situ juga, dan setiap hari kerjanya juga sama. Beliau mengelola sawah di atas sawahnya Pak Kun ini. Nah, ada satu spot yang membuat jalan ke area sawah itu kesannya horor. Jadi di pinggir jalan setapak pas mau turun ke sawah itu ada satu pohon jambu air. Pohonnya ini sebenarnya biasa saja, ukurannya nggak terlalu besar dan daunnya juga rimbun. Tapi karena posisinya itu pas banget di jalur masuk, setiap orang yang mau ke sawah itu pasti harus melewati bawah pohon jambu itu. Nah, konon kata warga sekitar, di samping pohon jambu itu memang ada semacam kerajaan gaib, dan ini dipercaya oleh semua warga. Cerita soal wujud kerajaannya itu memang beda-beda. Setiap warga itu selalu menyampaikan hal yang berbeda, tapi anehnya tempat itu justru membuat orang betah nongkrong di situ. Terutama kalau pas siang, pas panas-panas, hawanya di bawah pohon itu beda banget. Selalu dingin, lebih sejuk, dan kerasa enak banget kalau buat nongkrong di situ. Banyak petani-petani ini yang bilang tempat itu cocok banget untuk duduk-duduk, untuk nenangin pikiran, terutama pas capek habis nyangkul, itu enak banget duduk di situ. Nah, singkatnya, suatu pagi, kira-kira sekitar jam 8-an, Pak Kun itu berangkat ke sawah. Nah, hari itu cuacanya cerah banget. Pak Kun ini niatnya mau ngecek padi di sawah, atau orang desa situ nyebutnya pari. Pak Kun ini mau ngecek apakah padinya sudah menguning dan siap dipanen. Jadi Pak Kun jalan semakin dekat ke arah pohon jambu air itu, terus tiba-tiba di situ Pak Kun ngelihat ada anak kecil berdiri di situ. Anak kecil ini kayak bisa dibilang dia tuh cuma pakai kain yang dililitkan di bawah, dia nggak pakai baju. Terus anak laki-laki ini usianya itu kira-kira 5 tahunan lah. Terus si anak kecil ini sambil nangis di situ, sambil nangis nutupin matanya. Oh, Pak Kun jelas kaget di situ. Ini siapa kok anak kecil ada di sini? Karena Pak Kun heran. Seingat Pak Kun, selama dia tinggal di situ, nggak pernah ada satupun anak kecil dari desa yang berani main sendirian sampai di dekatnya pohon jambu air itu. Karena memang area itu terkenal angker. Tapi kok baru kali itu Pak Kun ngelihat ada anak kecil, apalagi anak ini nangis. Pak Kun itu khawatir kenapa-napa. Ketika ditanya, "Loh, kamu kenapa nangis, Le? Kamu anaknya sopo? Anaknya siapa?" Dia noleh ke arah Pak Kun, wajahnya itu aneh banget. Dan Pak Kun tahu ini bukan anak dari warga desa sini, karena Pak Kun nggak pernah lihat si anak ini. Ditanya, "Kamu kok sendirian di sini? Orang tuamu mana?" Dia tetap nangis sambil ngucuk-ngucuk matanya. Akhirnya, dia itu nunjuk ke arah atas, ngasih tahu ke Pak Kun. Pak, layanganku Pak, layanganku di pohon." Dia itu nunjuk ke atas, ternyata Pak Kun ngelihat memang ada layang-layang yang nyangkut di atas pohon. Nah, Pak Kun ini awalnya karena dia kasihan ngelihat anak ini nangis, kasihan, udahlah dibantuin aja biar dia segera pulang. Akhirnya Pak Kun manjat pohon itu, diambillah layangan ini, terus layangan ini diserahkan ke anak kecil itu. Terus Pak Kun ini bilang, "Ya wes Le, sana pulang sana, jangan main di sini lagi. Apalagi kamu sendirian. Ini tempatnya nggak apik Le." Si anak kecil itu cuma ngomong seperti ini, "Oh, nggih Pak, matur nuwun Pak, nggih matur nuwun." Terus dia tuh pergi, jalannya tuh cepet banget. Jadi Pak Kun itu pas ngelihat si anak kecil ini pergi, Pak Kun itu sempat nge-freeze di situ, sempat kaget, kaku, nggak bisa gerak sama sekali. Dia jalannya cepet terus hilang. Pak Kun langsung merinding di situ. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, yang tak lihat tadi ini bukan anak manusia atau ternyata. Jadi akhirnya sosok ini nggak kelihatan lagi. Nah, meskipun waktu itu Pak Kun mengalami kondisi yang seperti ini, beliau sudah merinding, Pak Kun nyoba berpikir positif dan akhirnya beliau tetap melanjutkan menuju ke sawahnya. Pas sudah sampai di sawahnya itu, Pak Kun langsung jalan ke arah belik. Belik itu semacam sumur kecil atau tempat kubangan air yang memang sengaja dibuat untuk menampung air di sawah pas musim kering. Jadi niatnya Pak Kun hari itu, jadi beliau mau buka belik ini untuk mengalirkan air ke petak sawahnya. Nah, pas Pak Kun ini baru nyampe dan mau buka saluran belik itu, tiba-tiba Pak Anwar dari petak atas itu datang. Pak Anwar ini langsung nyamperin Pak Kun dan nadanya itu sudah sewot. Jadi Pak Anwar itu sudah marah-marah dari atas. "Weh, lapo kowe? Ngopo kowe?" Ya Pak Kun itu jawabnya santai, "Yo, ini lo mau buka belik, mau ngisi air di sawahku."
Nah, mendengar jawaban Pak Gun, Pak Anwar ini malah makin ngotot dan wajahnya itu sudah merah. Pak Anwar itu kayak mentak-mentak. Gak bisa deh, gak bisa deh. Aku ini ya butuh airnya deh. Pak Anwar gak tahu kenapa tiba-tiba waktu itu beliau emosi, terus beliau ini ngomong sampai ngancam-ngancam Pak Gun. Pak Anwar ini sempat ngomong, nek isi mbok buka beli iki titenono sesuk. Jadi beliau bilang, kalau masih kamu buka air beli ini, lihat aja besok kamu. Ya karena di situ Pak Gun ngerasa, ya ini kan kita sama-sama punya hak untuk memakai air dari beli itu. Pak Gun di situ ngerasa ya nggak perlu takut lah. Dia cuekin aja ancaman dari Pak Anwar. Pak Gun cuma mikirnya mungkin Pak Anwar ini ada masalah di rumah, terus marah-marah dilampiaskan ke Pak Gun. Pak Gun akhirnya ya nggak menggubris omongan itu dan beliau tetap mengalirkan air ke sawahnya. Dan setelah urusan sawahnya itu beres, Pak Gun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Pak Gun sempat duduk di ruang tamu, terus beliau ini cerita ke Indro, dan juga beliau cerita ke ibunya Indro. Pak Gun ceritanya ini runut. Mulai dari kejadian beliau ketemu dengan anak kecil yang misterius itu, terus minta tolong untuk diambilkan layangan, sampai beliau cerita tentang debat sengit dengan Pak Anwar soal air beli ini. Yang sampai-sampai waktu itu Pak Anwar sempat mengancam Pak Gun. Singkatnya, 3 hari setelah kejadian yang beliau cekcok itu, hal buruk ini terjadi. Tiba-tiba Pak Gun itu sakit. Sakitnya ini benar-benar aneh dan mendadak sekali. Badannya itu tiba-tiba lemes banget, tenaganya hilang. Kayak orang yang kurang gizi parah, sampai jalan pun itu nggak bisa. Keluarga itu langsung membawa Pak Gun ke dokter puskesmas terdekat. Tapi anehnya waktu itu dokter yang memeriksa ini cuma ngasih tahu keluarga bahwa Pak Gun ini sebenarnya kecapean biasa saja. Nggak ada penyakit serius kok di dalam tubuh Pak Gun. Akhirnya hari-hari berlalu, kondisi Pak Gun ini ya tetap lemes. Beliau tetap di kamar, nggak bisa ngapa-ngapain, dan kondisinya nggak ada kemajuan, malah badannya itu semakin ngedrop parah. Akhirnya keluarga memutuskan membawa Pak Gun rawat inap di rumah sakit. Dan selama di rumah sakit, kondisi fisik Pak Gun ini semakin ancur-ancuran. Badannya itu semakin kurus, dagingnya itu nyusut, cuma tersisa tulang, dan wajahnya pucat. Banyak tetangga-tetangga satu desa dan juga saudara-saudara jauh ini yang datang menjenguk Pak Gun. Dan hampir semua orang yang datang menjenguk itu pasti langsung nangis. Ketika ngelihat kondisi Pak Gun yang seperti itu, mereka pasti nangis. Karena nggak tega ngelihat kondisi Pak Gun yang kurus kering seperti itu. Mereka sering ngomong sambil mereka nangis itu, "Sampean itu kenapa Thomas? Kok bisa sampai kayak gini itu kenapa?" Mereka kayak nggak percaya. Pak Gun yang biasanya seger, tiba-tiba pas mereka menjenguk ke rumah sakit, kondisi Pak Gun ini kok benar-benar tinggal tulang. Dan di situ ada suatu momen pas salah satu keponakan Pak Gun ini datang menjenguk. Keponakannya ini kebetulan memang dekat sama Indro dan dia punya panggilan sayang buat Indro, yaitu Toyeng. Nah, pas mereka lagi duduk di luar kamar, keponakannya ini ngomong bisik-bisik ke Indro, "Yang, bapakmu itu pernah cerita nggak sih yang ke kamu, Yang?" Nah, Indro waktu itu sempat mikir, dan jujur waktu itu Indro ini sempat lupa soal cerita ancaman dari Pak Anwar itu. Terus keponakannya ini ngingetin Indro lagi soal cerita Pak Anwar yang sempat mengancam ke Pak Gun. Jadi di situ keponakannya ini ingat. "Kamu ingat gak? Pak Anwar itu kan sempat ngancam Pak Gun toh. Kalau air beli ini masih dibuka sama Pak Gun kan diancam waktu itu." Nah, Indro langsung kaget pas mendengar cerita itu diungkit lagi sama keponakan ini. Keponakannya ini akhirnya ngomong lagi, "Yo, gara-gara gak terima masalah air itu, Yang. Dia itu tega nyantet bapakmu, tega nyantet Pak Gun." Ketika mendengar kata santet, Indro itu sempat batin dalam hati. Apa iya bapak itu beneran kena santet? Tapi pas Indro ngeliat lagi kondisi bapaknya yang semakin hari semakin kurus dan gak masuk akal, padahal kata dokter cuma kecapean biasa, disitulah Indro mulai percaya kalau Pak Gun ini memang sedang diserang ilmu hitam. Dan gak lama setelah obrolan itu, ada Mbak Yunya Pak Gun. Atau ini budenya Indro. Beliau nyamperin Indro, terus budenya ini nyuruh Indro datang ke rumah salah satu tokoh agama di desanya. Namanya Mbah Iman. Mbah Iman ini sehari-harinya itu mudin di desa tempat budenya tinggal. Mbah Iman ini memang sudah terkenal paham ngurusin hal-hal aneh dan gangguan-gangguan gaib. Di situ Indro langsung setuju. "Ya sudah Bude, nanti sore aku tak jalan ke sana nyamperin Mbah Iman." Terus sore harinya di rumah sakit, suasananya ini sudah mulai sepi. Semua orang yang tadinya banyak menjenguk, mereka sudah pulang semua. Di dalam kamar itu cuma ada Indro sama ibunya. Ibunya waktu itu lagi duduk di sofa. Ada sofa khusus buat nunggu pasien.
Dan pas suasana sedang hening itulah tiba-tiba dari arah kasur, Pak Gun itu mengeluarkan suara dan suaranya itu ngeri banget. Pak Gun ini awalnya mengerang kesakitan, suaranya itu berat. Indro langsung lari nyamperin Pak Gun dan ngelihat mata bapaknya itu sudah kayak melotot ke atas. Indro di situ benar-benar panik. Jadi di situ Indro langsung teriak bangunkan ibunya, yang waktu itu ibunya ketiduran di sofa. Ketika ibunya bangun, ngelihat Pak Gun yang sudah sekarat seperti itu, ibunya langsung nangis histeris. Disitulah ibunya memeluk badan Pak Gun sambil terus mengucap, astagfirullah Pak, nyebut Pak. Karena keluarga ini sudah berpikir, gak lama lagi Pak Gun ini akan meninggal. Di situ Pak Gun sudah melotot dan kayak, Nah, di momen yang benar-benar tegang, dan mereka sudah merasa putus asa itulah, Indro pasrah. Tapi tiba-tiba, di telinga kanannya, Indro itu mendengar ada suara bisikan perempuan. Suaranya itu halus. Kono sowano nang Mbah Iman. Sadurunge bapakmu mati le. Sana kamu segera ke Mbah Iman sebelum bapakmu itu meninggal. Disitulah Indro langsung kaget. Langsung dia merinding luar biasa karena suaranya itu jelas terdengar di telinga kanannya. Dia langsung refleks ngucap astagfirullahaladzim. Nah gara-gara bisikan itulah Indro ini lupa. Harusnya kan sore itu dia ke rumahnya Mbah Iman. Akhirnya tanpa nunggu lama, Indro nitip pesan ke ibunya, Bu, aku mau ke rumahnya Mbah Iman. Aku mau ke sana, Bu. Akhirnya Indro ini buru-buru berangkat nyamperin rumahnya Mbah Iman. Nah, ketika sampai di rumah Mbah Iman itulah ada kejadian yang membuat Indro itu semakin heran. Indro ini belum sempat ngomong ke Mbah Iman, belum sempat cerita juga, tapi Mbah Iman ini kayak sudah tahu semuanya. Kamu tak tunggu dari tadi, Le. Bapakmu itu kasihan, Le. Ayo sini. Mbah Iman ini bertingkah seolah-olah kedatangan Indro ini sudah direncanakan dari tadi dan sudah diketahui sebelumnya. Indro cuma batin dalam hati ini, kok Mbah Iman ini kok ngerti semua, niatku kesini ini mau minta tolong. Akhirnya setelah Mbah Iman itu membacakan doa, di situ ada botol yang isinya air putih, didoakan oleh Mbah Iman, didoakan secara khusyuk. Dan ketika ngasih ini, Mbah Iman itu ngasih wanti-wanti ke Indro. Wes yo, kowe habis ini langsung balik ke rumah sakit. Wes jangan sekali-sekali kamu berhenti atau mampir ke tempat lain. Langsung kamu ke rumah sakit. Ini minumkan ke bapakmu. Indro nurut dan dia langsung cabut menuju ke rumah sakit. Singkatnya Indro sampai di rumah sakit lagi. Air yang sudah didoakan oleh Mbah Iman itu langsung diminumkan pelan-pelan ke Pak Gun. Dan atas izin Allah, baru sekitar 3 menit setelah meminum air itu, Pak Gun itu matanya tertutup dan beliau langsung tidur pules dan tidur nyenyak banget. Karena ngerasa kondisi bapaknya sudah lumayan aman dan lumayan stabil, Indro ikut lega di situ. Dia akhirnya bisa rebahan, dia tiduran di sofa sambil mainan HP, dan karena saking capeknya, Indro akhirnya ketiduran. Nah pas lagi tidur inilah Indro itu mengalami mimpi yang aneh banget. Di dalam mimpinya itu Indro ngerasa dia itu lagi berdiri di depan sebuah istana. Istananya itu besar dan megah banget. Tapi posisi istananya itu aneh banget. Istananya ini berdiri kokoh sendirian di tengah-tengah kebun pohon pisang. Tiba-tiba di area istana itu, Indro ngelihat bapaknya. Indro ngelihat Pak Gun di situ. Pak Gun ini lagi berdiri ngobrol sama seorang perempuan cantik banget. Si perempuan ini pakai baju keraton yang lengkap, khas seperti putri kerajaan zaman dulu. Disitulah Indro ini refleks teriak manggil bapaknya, Pak, ngapain sampean di sini, Pak? Ayo pulang, Pak. Pak Gun noleh ke arah Indro, terus akhirnya Pak Gun itu bilang, wes Le, di sini aja Le, ini loh. Ini Ayu Nimas. Nah, wanita cantik yang dipanggil Ayu Nimas itu senyum ke arah Indro. Ayu Nimas ini ngasih tahu Indro bahwasanya Pak Gun itu memang beneran kena santet kiriman. Si Ayu Nimas ini, si perempuan cantik itu menjelaskan bahwa santet itu asalnya dari orang yang nggak terima ketika air beliknya itu dipakai oleh Pak Gun. Di situ Indro mikir, ya siapa lagi kalau bukan Pak Anwar. Terus si Ayu Nimas ini ngomong ke Indro, sudah, kamu santai aja, kamu tenang aja. Sekarang giliranku buat balas budi ke bapakmu. Mereka berdua itu bingung mendengar omongan itu. Indro akhirnya tanya, maksudnya pripun niki? Maksudnya gimana? Balas budi gimana? Si Ayu Nimas ini cuma senyum sambil beliau itu melambaikan tangannya seolah beliau itu manggil seseorang, sini. Nggak lama muncullah seorang anak kecil jalan nyamperin si Ayu Nimas ini. Ayu Nimas di situ merangkul anak itu terus tanya ke Pak Gun, Pak, apa sampean kenal sama anak ini, sama bocah ini? Pak Gun di situ langsung kaget dan mengucap, astagfirullahaladzim, loh ini kan anak yang pernah tak tolong.
Waktu layangannya nyangkut di pohon jambu itu, si Ayu Nimas ini senyum. Ternyata anak kecil yang ditolong Pak Kun di bawah pohon angker itu adalah anak kandungnya Ayu Nimas. Karena Pak Kun punya hati yang baik, sudah nolongin anak kecil itu, ngambil layangannya, Ayu Nimas itu merasa hutang budi. Dan pada saat itu, dia mau balas budi untuk nolongin Pak Kun dari santet yang mematikan yang dikirim oleh Pak Anwar itu. Jadi persis di adegan itu, Indro langsung kaget. Dan dia langsung kebangun dari tidurnya. Ketika dia buka mata, Indro langsung ngecek bapaknya. Dan ngelihat Pak Kun itu masih tidur pules di situ. Tapi selang beberapa menit setelah Indro buka mata, tiba-tiba Pak Kun itu kebangun. Pak Kun itu langsung batuk-batuk keras dan langsung muntah di pinggir kasur. Dan yang dilihat oleh Indro, muntahan Pak Kun itu cairan darah yang merah kental-kental semua. Di dalam tumpukan muntahan-muntahan darah itu juga keluar paku-paku yang panjang. Ada 3 biji paku yang kondisinya ini sudah karatan semua. Pas detik-detik Pak Kun memuntahkan paku itu, kejadiannya ini tengah malam. Indro nggak inget pas jam berapa waktu itu, tiba-tiba dari atas genteng rumah sakit itu terdengar ledakan yang keras banget. Dawar! Jadi suaranya itu mirip bom. Semua orang yang ada di bangsal itu kaget semua. Indro sama ibunya itu langsung lari keluar kamar ngecek. Tadi suara apa? Tapi pas setelah dicek di atas plafon dan genteng ini nggak ada apapun. Tapi suaranya itu kencang banget. Semua keluarga pasien di rumah sakit itu semuanya mendengar ledakan ini. Terus tiba-tiba ada salah satu orang dari arah kamar sebelah. Beliau itu tiba-tiba ngomong gini, "Sampun Mas, alhamdulillah. Sampun, santete sampun ilang, mugi-mugi bapak jenengan niki sehat malih." Artinya orang ini bilang, "Sudah Mas, alhamdulillah nggak usah khawatir. Ini tanda bahwa bapaknya sampean ini sehat lagi insya Allah." Akhirnya besok paginya Pak Kun itu sudah benar-benar segar bugar. Wajahnya yang kemarin-kemarin itu pucat kayak mayat, pagi itu sudah kembali normal, sehat lagi. Indro seneng. Dan Indro ini langsung nanya untuk memastikan, "Pak, Bapak ini sudah sembuh, Pak." Pak Kun senyum di situ. Terus beliau ini cerita apa yang beliau alami selama beliau koma berhari-hari itu. Jadi di situ Pak Kun cerita, "Iya Le, Bapak itu nggak sadar, nggak inget Le. Yang Bapak tahu, Bapak itu kayak dikurung." Pak Kun cerita bahwa Sukmanya itu dia disekap di dalam sebuah rumah yang rumahnya itu kotor dan jorok banget. Di dalam rumah yang kotor itu, beliau ini dijaga ketat oleh sosok gaib yang wujudnya itu hitam semua. Badannya tinggi-tinggi besar. Dan sosok hitam yang tinggi ini terus-terusan bawa borgol besi. Kayak niat banget mau merantai tangan dan kakinya Pak Kun. Ketika Pak Kun ketakutan di dalam kurungan itu, tiba-tiba pintunya itu didobrak. Ternyata yang mendobrak, yang menyelamatkan Pak Kun itu adalah sosok Ayu Nimas. Ayu Nimas ini masuk berbarengan sama sosoknya Mbah Iman. Pak Kun itu ngelihat sendiri Mbah Iman masuk sambil bawa cambuk. Terus Mbah Iman di situ mecutin badan sosok hitam itu pakai cambuk 3 kali berturut-turut. Dar, dar, dan suaranya sekencang itu. Dan begitu kena pecut 3 kali ini, sosok hitam itu langsung jerit minta ampun. Sosok-sosok ini langsung menyerah. "Iya Mbah, sepurane Mbah. Aku kapok Mbah, aku cuma disuruh sama orang Mbah." Ketika mendengar pengakuan itu, Mbah Iman ini langsung ngasih ancaman ke sosok hitam ini. "Sudah, kamu kembali ke asalmu sana, jangan ganggu keluarga ini lagi. Nek sampai kamu masih ganggu keluarga ini, kamu bakal tak bakar kamu." Nah, di sela-sela adegan Mbah Iman yang memecut dan mengusir jin itu, Pak Kun itu mendengar ada suara rintian kesakitan dari pojokan. Suaranya itu benar-benar mirip dengan suara rintiannya Pak Anwar. Di situ Pak Kun sudah berusaha nyari wujudnya Pak Anwar ke sekitar pojokan sana, tapi wujudnya Pak Anwar ini nggak kelihatan. Jadi cuma kedengaran suara rintiannya Pak Anwar. Dan setelah kejadian malam itu, alhamdulillah berkat pertolongan dan izin Allah, Pak Kun benar-benar sehat total seperti sedia kala. Tapi jujur, bapaknya Indro ini sempat masih ngerasa nggak percaya dengan musibah yang baru dia alami itu. Pak Kun ini sempat batin, kok bisa ya? Cuma gara-gara masalah sepele, urusan air belik yang ada di sawah. Pak Anwar itu kok sampai tega main dukun, sampai nyantet beliau, sampai mau Pak Kun itu sempat ngasih nasihat dalam banget ke Indro. Dia ngomong gini ke Indro, "Lele, kalau bisa, wes tare, ayo kita ini rukun sama tetangga. Sudah ndak usah dendam sama siapapun." Dan pada waktu Indro menceritakan kisah ini ke Kembara Sunyi, kondisi di desanya itu sudah kembali tenang. Alhamdulillah Pak Kun juga sudah sehat kembali dan beliau nggak pernah lagi mengalami kejadian horor atau serangan mistis lagi.
Dan sosok Ayu Dimas ini juga kadang masih sempat menampakkan wujud gaibnya yang beliau itu selalu dengan dandanan baju putri kerajaan dan beliau selalu mendatangi Pak Kun. Tapi dia juga nggak pernah mengganggu. Dan untuk kabar soal Pak Anwar yang sempat mengirim santet ke Pak Kun itu menurut cerita dari anak kandungnya Pak Anwar sendiri, posisi Pak Anwar sekarang itu sedang sakit parah di rumah. Tapi meskipun Pak Anwar sudah niat jahat untuk membunuh Pak Kun, keluarga Indro ini nggak pernah memusuhi keluarga Pak Anwar sama sekali. Mereka berusaha untuk berbesar hati, malah mereka semua mendoakan supaya Pak Anwar itu bisa segera sembuh dari penyakit yang beliau derita sekarang. Dan itulah teman-teman, dua kisah dari Sobat Kembara, yaitu Mutia dan Indro, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.